dua tema, yaitu menghormati hidup dan menghormati orang lain. Nah, dua tema kita selesaikan hari ini, minggu depan kita langsung PH lagi. PH dua tema yang kita selesaikan hari ini. Nanti hari ini rencananya kan hanya 45 menit, nggak sampai. Jadi untuk kunci jawabannya LKS langsung Bu Inu kirim ke GCR ya. Anak-anak sudah mengerjakan belum yang kemarin Bu Inu suruh langsung kerjakan dua? Pancet aja. Oswald sama Fuji dinyalakan kameranya. Oke, sekarang Bu Inu bukakan PPT-nya. Menghormati hidup dan menghormati milik orang lain. Menghormati hidup sudah sering kita dengar dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keberapa tentang menghormati hidup orang lain. Berarti tidak boleh berarti berarti kan tidak boleh membunuh. Nah, itu perintah yang keberapa? Iya, kelima, pinter. Jangan membunuh. Nah, setiap budaya dan etika manusia menempatkan kelangsungan hidup sebagai suatu yang harus dilindungi. Dan itu semua ada hukumnya. Dalam negara ada ajarannya, ada hukumnya bila melanggar. Dalam agama pun juga begitu, ada hukumnya, ada perintahnya, ada ajarannya. Yang dalam agama Katolik sering kita dengar dengan dasar firman yang mengatur kehidupan umat perjanjian lama, yaitu dulunya bangsa Israel. Bangsa Israel yang dimana dia dibawa keluar dari Mesir, ditolong oleh membelah laut Teberau Musa. Di situ Musa diberikan 10 firman Tuhan di gunung Sinai. Pintar, masih ingat. Nah, di situ ada perintah yang kelima, yaitu jangan membunuh. Membunuh itu tidak selalu diartikan dengan mengakhiri hidup orang lain loh ya. Tapi bisa dengan perkataan kita. Kalau perkataan kita menyakitkan, itu juga bisa membunuh. Makanya ada istilah membunuh secara pelan-pelan. Karena kita membuli dia terus-terus tiap hari. Akhirnya dia stres, nggak nafsu makan. Terus setelah itu dia, sebentar ya Peter, nggak nafsu makan. Terus setelah itu ada lagi yang stres ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dengan perkataan yang kita ucapkan. Nah, ada lagi banyak contohnya. Disitulah membunuh tidak diartikan hanya sebagai langsung diakhiri nyawa orang lain, tetapi juga dengan omongan kita, dengan cara kita bersikap kepada orang tersebut. Ya, Peter mau tanya apa? Oke. Nah, maka dalam hal ini kita harus bisa menjaga sikap. Menjaga sikap kita, menjaga perkataan kita agar kita tidak melanggar firman Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh. Yesus menekankan sikap baru dalam memahami firman kelima tersebut. Jangan membunuh bukan hanya larangan menghabisi nyawa orang lain atau bunuh diri, melainkan sikap hormat dan sikap kasih. Ini yang perlu ditekankan dalam ajaran Yesus. Sikap hormat dan sikap kasih. Bukan hanya menghabisi nyawa orang lain atau bunuh diri, tetapi sikap hormat dan sikap kasih terhadap kehidupan. Maka dalam sabda Yesus dalam Injil Matius bab 5, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Ini diperhatikan baik-baik. Jadi kalau PH disuruh melengkapi ayatnya, kalian tahu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus diserahkan ke dalam api yang menyala
Nyala, api yang menyala-nyala ini sama dengan apa? Iya, pinter sama dengan neraka. Nah, pemahaman baru ini kembali menempatkan cinta kasih sebagai hukum utama yang sudah kita bahas, yang sudah kita buat PH minggu lalu. Hari Senin. Untuk remedinya Rabu depan ya, sekalian untuk PH-nya ya. Soalnya kan belum selesai Bu Ino koreksi. Aduh, kan belum Bu Ino selesai koreksi. Kemarin Bu Ino juga ada PH kelas 1. Sebenarnya sudah Bu Ino nilai semua 4A dan 4B. Nanti besok baru Bu Ino masukkan ke GCR kalian. Sudah selesai. Karena sekalian dengan kelas 1. Kelas 1 hari ini juga baru selesai koreksinya. Jadi sekalian Bu Ino besok masukkan nilai ke GCR kelas 1 sama kelas 4. Besok ya Fuji ya. Nah, maka dalam hal ini hukum kasih sebagai hukum utama yang diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus. Membunuh dapat diartikan sebagai membuang sesama dari persaudaraan dengan menghilangkan nyawa, terus menyebut sesama sebagai kafir, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kafir itu artinya orang yang tidak percaya pada Tuhan, atau juga dengan membenci. Kalau kita membenci orang lain, pasti kita berusaha untuk menyingkirkan dari kehidupan kita kan. Nggak mau lagi ngajak ngobrol, nggak mau lagi tatap muka, nggak mau lagi melihat orang tersebut. Nah, itu sama artinya dengan membunuh. Bagi murid-murid Yesus, yang utama bukan tindakan tidak membunuh, tetapi mengasihi. Yang perlu ditekankan yaitu mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama, kita menghormati hidup dan melestarikan kehidupan. Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih. Sama seperti orang Samaria yang sudah kita pelajari, dia menunjukkan kasihnya kepada sesama, menunjukkan rasa murah hatinya dengan mendobrak batas-batas adat istiadat. Dia yang adat ada batas-batasnya, tapi sama dia dilanggar itu semua demi kemurahan hati demi menegakkan rasa kasih kepada sesama. Kita pun harus melindungi dan melestarikan kehidupan saling mengasihi tanpa memandang perbedaan, melainkan atas dasar keyakinan bahwa semua manusia adalah anak Allah. Maka karena sama-sama anak Allah, kita harus menerapkan hukum kasih. Kekerasan, sikap kurang peduli terhadap kehidupan, pembunuhan yang sering terjadi di berita televisi. Bahkan ada tayangan film atau sinetron yang menunjukkan hal tersebut, yang selalu menampilkan adegan kekerasan dan sadisme yang disebut itu ya. Nah, itulah contoh-contoh sikap yang tidak perlu kita lakukan. Jadi, setelah kata sadisme dalam ringkasan materimu ditulis ditambahi dalam kurung, contoh sikap membunuh, ya, contoh sikap membunuh yang harus dihindari. Contoh sikap membunuh yang harus dihindari. Absen 6 sudah hadir absen 6? Di rumah kok yo terlambat, Joy. Cetai nggak lihat notes. 17 sudah hadir 17. Kameranya dinyalakan, Joy. Oke, sip. Kewaspadaan dan antisipasi perlu lebih ditegaskan lagi, sehingga tidak berdampak mempengaruhi kejiwaan generasi muda. Yesus selalu mengajarkan kepada kita agar kita berbuat kasih kepada sesama. Apa, Fuji?
Fuji, kok angkat tangan kenapa? Dilihat di ringkasan materinya halaman berapa itu anak-anak. Yang nomor berapa? Ayo Fuji, dilihat, dicari dulu. Semua agama selalu mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus dihormati. 10 perintah Allah diringkas oleh Yesus menjadi hukum kasih. Hukum kasihnya digarisbawahi ya. 10 perintah Allah diringkas oleh Yesus menjadi hukum kasih. Peminum alkohol, kalian itu kalau nggak sadar ya, ada orang dewasa yang selalu merokok terus-menerus. Terus setelah itu minum-minum alkohol terus-menerus. Males makan. Kalau disuruh makan nggak mau, sehari makannya sekali dan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu sama halnya kalian membunuh diri kalian secara perlahan-lahan. Kalau sakit tidak mau minum obat, itu sama halnya dengan membunuh diri sendiri secara perlahan-lahan. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Maka antara sesama manusia tidak boleh saling bermusuhan. Kehidupan harus dihormati termasuk tumbuhan dan hewan. Untuk menjaga agar badan tetap sehat, maka seharusnya menjaga kesehatan agar tidak dihinggapi penyakit, sebab manusia dapat hidup karena dikasihi dan dicintai oleh Allah. Dikasihi dan dicintai oleh Allah digarisbawahi. Oke, dari materi menghormati hidup orang lain, ada yang ingin ditanyakan? Daud, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting kita tidak meniru. Hanya untuk hiburan saja. Tapi tidak untuk kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Gitu ya, Daud ya. Jadi enggak apa-apa ditonton, enggak apa-apa. Tapi kan kita sebagai manusia diberi akal budi supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah itu perlu dicontoh? Tidak. Tapi kita bisa melihat, kita bisa menonton dengan bebas. Tapi kita harus ingat untuk mengendalikan diri kita sendiri. Gitu ya, Daud. Oke, ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk dalam menghormati milik orang lain. Sebelumnya ada satu buah film, Bu Ino putarkan dulu, di mana film ini menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Ada bacaannya di LKS kalian. Kita lihat dulu.
Oke, dari sini ada yang bisa menceritakan atau menemukan maknanya? Peter Dominic, coba. Iya, jangan pernah bertindak sebelum berpikir dulu. Ada lagi yang lain? Tadi ada seorang yang kaya, kemudian dia berbuat apa? Membikin lumbung, hasil panenannya ditumpuk sedemikian banyaknya. Dia terlalu berserakah, semuanya mau disimpan, tapi ternyata pada akhirnya apa yang terjadi? Dia mati, terus kemudian ya hasil panenannya dimakan oleh hewan-hewan. Sama saja dia tidak mendapat hasilnya apapun. Terlalu mementingkan miliknya sendiri tanpa berpikir lebih panjang lagi ke depannya nanti bagaimana. Nah, kita lihat lagi pesannya dalam Injil Lukas dulu. Dalam hal materi menghormati milik orang lain juga terdapat dalam Bu Ino besarkan dulu. Terdapat dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keberapa dan keberapa menghormati milik orang lain. Ada yang tahu? Perintah yang ketujuh bunyinya apa? Jangan mencuri, pintar. Perintah yang ke-10 bunyinya apa? Nah, dari dua perintah itu saling berkaitan supaya kita menghormati milik orang lain. Mencuri itu sama dengan tidak menghormati milik orang lain, merampas milik orang lain secara tidak adil. Maka dalam hal ini ditegaskan lagi, selain kita menghormati hidup orang lain, kita juga perlu menghormati apa yang menjadi milik orang lain. Memiliki barang atau sesuatu dapat menjadi suatu pengalaman yang mendasar dalam kehidupan seseorang yang telah diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik segala sesuatu. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki apa yang perlu untuk dapat hidup secara layak. Tapi itu semua harus diperoleh, harus didapatkan, harus dicari dengan cara yang halal, dengan cara yang wajar, bukan dengan cara mencuri, mengambil milik orang lain, merampok, merampas, karena itu semua melanggar 10 perintah Allah, khususnya pada perintah yang ke-7 dan perintah yang ke-10 sebagai pedoman hidup yang melindungi hak milik setiap orang. Kedua perintah tersebut menjamin keadilan, yang berarti menjamin setiap orang di dalam memperoleh hak-haknya. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, tidak jarang kita terlibat dalam situasi saling membutuhkan. Kalau pinjam, boleh nggak pinjam? Boleh, tetapi apa yang kita pinjam itu harus kita jaga dengan baik. Setelah selesai kita mempergunakannya, kita langsung kembalikan. Jangan malah dirusak, terus tidak dikembalikan, akhirnya menjadi hak milikmu. Nah, tapi tanpa seizinnya, itu sama dengan mencuri. Dalam hal ini, muncul suatu kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan barang yang kita pinjam dalam keadaan yang baik dan pada waktu yang telah disepakati. Tuh ya. Berikutnya. Duh, kok kecil lagi ya ini. Bentar. Oke. Hak milik yang rusak akibat perilaku orang lain
tentu membuat hubungan tidak serasi. Kalau kamu pinjem terus rusak punyanya teman, pasti hubunganmu dengan temanmu tidak akan baik. Pasti temanmu yang kamu rusakkan barangnya juga tidak mau lagi meminjamkan barangnya kepadamu lagi. Maka akibatnya tidak menjadi hubungan yang baik, menjadi permusuhan. Nah, demikian pula apabila barang kita hilang, dicuri, atau dibawa teman tanpa permisi. Situasi semacam itulah yang hendak diatur oleh firman ke-7 dan ke-10. Diingat-ingat ya, kalau jangan menghormati hidup orang lain tadi, perintah yang keberapa? Tuh, menghormati hidup. Iya, yang kelima. Kalau menghormati milik orang lain yang keberapa? 7 dan 10. Ayo fokus. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, itu ada contoh dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Rumah, tanah, perabot itu merupakan sarana hidup. Maka barang-barang yang merupakan sarana hidup terkait erat dengan kehidupan pemiliknya. Segala bentuk pencurian, perampokan, dan tindakan yang melanggar hak milik dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang berat itu dalam masyarakat Yahudi. Di tempat kita juga seperti ini, makanya ada yang mencuri, merampok itu langsung juga dipenjara karena merupakan pelanggaran berat. Terlebih sarana hidup keluarga Yahudi yang telah diberkati secara keagamaan. Kalau di Yahudi yang sudah diberkati, misalnya rosario, rosario sudah diberkati, kemudian dicuri, itu merupakan pelanggaran yang berat. Semuanya, misalnya ada sepeda motor, itu juga ada yang dimintakan berkat ke Romo. Nah, Bu Ino pesan, apa semua barang yang kamu miliki itu jangan mudah untuk dimintakan berkat ke Romo. Nanti kalau misalnya barang itu rusak, tidak bisa digunakan lagi, lalu kamu buang seenaknya, itu sama dengan dosa. Jadi lebih baik barang yang sudah diberkati meskipun rusak kamu simpan atau kamu kubur, atau biasanya di gereja ada tempat tersendiri kayak sumur gitu untuk membuang barang-barang yang sudah diberkati. Jadi jangan asal dibuang barang-barang yang sudah diberkati itu. Terus kalau kalau kalian ingin aman, mending kalian sering buat doa saja. Itu sudah sama diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak eh, diberkati langsung oleh Romo. Kalau diberkati langsung oleh Romo, diberi air suci misalnya, itu harus dijaga dengan baik. Misalnya nanti suatu saat rusak atau tidak bisa dipakai lagi, mending dibuangnya, dititipkan di gereja. Gitu ya. Barang yang telah diberkati artinya menjadi pemberian Allah. Tuh, maka kehilangan barang yang telah diberkati berarti kehilangan sarana hidup yang tentunya mengganggu hubungan dengan Allah. Terkait dengan hal milik dan keadilan, Santo Paulus memberi peringatan yang cukup tegas. Ini diperhatikan untuk nasihat Santo Paulus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, garis bawahi bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan suatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus bab 4 ayat 28 juga digarisbawahi. Lanjut lagi. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Adil dan jujur digarisbawahi. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ini ada dalam kitab Kolose. Kolose digarisbawahi bab 4 ayat 1.
Dalam nasihat-nasihat tersebut, Santo Paulus menekankan salah satu segi dari keadilan Kristiani, yaitu mulai dari bawah sampai kurang beruntung digarisbawahi, bahwa di dalam harta kekayaan terhadap hak mereka yang kurang beruntung. Setiap kekayaan memiliki aspek sosial, di mana orang-orang yang berkekurangan memiliki sebagai hak atasnya, yaitu hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia berasal dari Tuhan. Mencuri adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seorang pegawai yang korupsi merupakan suatu tindakan mencuri yang berhubungan dengan negara atau masyarakat atau rakyat, yaitu korupsi. Sebagai orang Katolik atau Kristen, apabila berbuat sesuatu harus berdasarkan hukum kasih. Hak asasi manusia diperoleh sejak manusia lahir. Jadi sejak manusia lahir, manusia sudah memperoleh hak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk diasuh. Manusia sudah memiliki hak seperti itu sejak manusia lahir. Bila rakyat melanggar hukum, akan dihukum. Adil berarti memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Digarisbawahi, memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini ada hukum kasih yang kemarin kalian hafalkan. Ketamakan berasal dari kata tamak atau disebut juga keserakahan. Ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang besar untuk memiliki kekayaan, barang, dan benda bernilai abstrak. Dengan maksudnya menyimpannya dirinya sendiri. Contohnya, keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kejayaan, status sosial, dan kekuasaan. Segala cara dihalalkan, padahal itu tidak baik. Dengan menyingkirkan teman supaya dia memiliki kedudukan, lalu menfitnah temannya supaya temannya bisa dikeluarkan dari kelompoknya dia. Nah, itulah keinginan yang besar dan mencolok, merupakan sikap tamak yang dimiliki oleh orang tersebut. Kerakusan adalah perlakuan menikmati kesenangan dan konsumsi berlebihan atas makanan. Kalau makannya berlebihan, semuanya yang ada itu dimakan tanpa ingat adiknya belum makan, kamu habiskan semuanya. Nah, itu namanya rakus. Atau selain makanan dan minuman juga harta benda yang pada sampai titik pemborosan atau keroyalan ini ya. Salah ini. Makanya kok Bu Inu bingung bacanya. Keroyalan. Hal ini dianggap sebagai dosa jika keinginan yang berlebihan atas makanan dan minuman menyebabkan mereka yang membutuhkan menjadi tidak mendapatkan. Ternyata hal sepele berebut makanan karena kerakusan dan ketamakan itu juga merupakan dosa. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Rabu depan siap ya untuk PH 2 tema ini. Setelah itu enggak PH lagi. Nanti Rabu depannya latihan soal untuk PTS. Terus kemudian minggu depannya itu sudah PTS tanggal 7 Maret. Jadi ini bahan materi PTS yang terakhir. Mulai dari 2EF tentang mujizat, perumpamaan, terus 3AB yang kemarin itu menghormat kepada orang tua dan cinta kepada sesama, terus hormat akan hidup dan menghormati milik orang lain. Itu sampai di sini bahan PTS-nya ada 6 tema
yang harus kalian pelajari. 6 tema dibuat dalam 20 soal, 10 PG, 10 isian. Itu ya. Belajar yang sungguh-sungguh supaya PTS-nya nggak remedi. Ini juga supaya PH minggu depan tidak remedi. Untuk jawaban LKS nanti Bu Ino kirimkan, sekalian Bu Ino kirim rekamannya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita bisa mengakhirinya dengan berdoa. Nanti anak-anak langsung lanjut ke kelasnya Bu AC.